Halo, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Kali ini kita bakal bahas tuntas materi yang Anda bagikan, khususnya bab 5 ya. Judulnya, Bertahan dan Berkembang. Pertarungan dalam otak Anda. Wah, ini judulnya aja udah bikin penasaran banget kan? Dan ini bukan cuma soal biologi gitu ya, tapi lebih dalam lagi. Soal emosi, soal gimana kita bisa benar-benar hidup, bukan cuma ya sekedar ada. Pernah nggak sih Anda merasa kayaknya cuma ngejalanin hari aja? Sekedar bertahan gitu? Atau mikir, gimana ya caranya biar bisa berkembang? Oke, mari kita bedah ini. Ya, ini menarik sekali. Dan memang itu inti babnya, kontras antara sekedar survival, bertahan, dengan thriving atau berkembang. Jadi, materi ini menjelaskan kalau kita, manusia, itu dipengaruhi oleh dua kutub kondisi emosional lah istilahnya. Yang pertama itu NEA, Negative Emotional Attractor. Ini kondisi negatif, biasanya terhubung ke sistem saraf simpatik kita, SNS. Itu loh respon stres yang fight or flight. Penting banget buat bertahan hidup, bikin kita waspada sama bahaya. Oke, NEA untuk bertahan. Terus yang satu lagi? Nah, yang satu lagi itu PEA, Positive Emotional Attractor. Ini kebalikannya, kondisi positif. Yang ini nyambungnya ke sistem saraf parasimpatik, PNS. Sistem istirahat dan cerna, atau rest and digest. Fungsinya lebih ke relaksasi, pemulihan. PEA ini yang dorong kita buat berkembang, kreatif, terhubung sama orang lain, optimis, pokoknya yang enak-enak deh. Yang menarik di sini adalah kita tuh butuh dua-duanya. Oh, jadi bukan pilih salah satu ya? Betul, nggak bisa cuma salah satu. Beda mungkin sama katakanlah ular gitu ya, yang mungkin lebih banyak pakai NIE buat bertahan. Manusia itu kompleks, kita perlu menari di antara keduanya. Nah itu dia, keseimbangan. Saya yakin Anda yang dengerin juga pasti relate banget ya. Pernah kan ngerasa kayak kejebak di mode bertahan? Mungkin di kerjaan, rasanya tiap hari berat banget. Atau sebaliknya, pas lagi semangat banget, ide ngalir terus, nah itu momen berkembang. Pembahasan kita kali ini bakal ngupas tuntas gimana sih NEA dan PEA ini main di otak kita. Kadang mereka kayak berantem gitu kan. Dan yang penting, gimana kita bisa manfaatin pemahaman ini buat bikin perubahan yang awet, yang berkelanjutan. Kita lihat contoh dari materi Anda deh. Ada kisah Bob Schaffer. Dia ini eksekutif bank, sukses, chief auditor. Tapi ada masalah nih, kelebihan berat badan sampai 100 pon. Wah, banyak juga ya. Ya, nah kondisi ini jelas banget memicu NEA-nya. Dia sadar ini bukan cuma angka, tapi udah ancaman buat kesehatan, buat kerjaannya, dan yang paling penting buat dia, waktu sama keluarga, sama istri dan 3 putrinya. Itu kan sinyal bertahan hidup yang kuat banget. Tepat sekali. Nah, disinilah cerdasnya pendekatan coaching yang dia dapat. Coachnya itu nggak cuma nekanin masalahnya, nggak cuma fokus di NEA-nya. Justru sebaliknya, dia bantu Bob buat ngebangkitin PEA-nya. Oh iya, gimana caranya? Dengan minta Bob ngebayangin visi ideal hidupnya 10-15 tahun ke depan. Dan ternyata visi Bob ini kuat banget. Dia pengen hidup sehat biar bisa terus sama keluarganya, bisa nganterin putrinya nanti pas nikah, jadi contoh yang baik. Bahkan dia punya target lari 10K bareng istrinya. Jadi target turun 100 pon itu jadi bagian dari gambar yang lebih besar, lebih positif. Oke, ini menarik. Jadi bukan cuma ditakut-takutin soal esiko kesehatan, NIA, tapi ditarik sama gambaran masa depan yang indah, PEA. Tapi kenapa sih visi ini penting banget? Padahal kan masalahnya udah mendesak tuh soal kesehatan. Nah, ini mengangkat pertanyaan penting. Kenapa visi atau PEA ini krusial? Gini, visi positif itu ngasih bensin emosional yang beda jenisnya. Kalau NIA kan dorong kita karena kita takut sama akibat buruknya. Nah, PEA itu narik kita karena ada harapan, ada keinginan buat masa depan yang lebih baik. Visi itu ngasih motivasi dari dalam, kayak kompas gitu, yang ngasih energi buat jalanin proses yang susah. Kayak diet, olahraga rutin. Kalau cuma didorong NIA aja, lama-lama bisa capek, rasanya kayak dihukum. Makanya butuh PEA sebagai penariknya. Keduanya jalan bareng. Dan hasilnya buat Bob gimana? Sukses! Sukses banget. 7 tahun kemudian, dia berhasil jaga penurunan berat badannya. Sekitar 80 pon. Wow, bertahan lama ya? Iya, dan gaya hidupnya juga berubah. Dia sama istrinya jadi rutin olahraga bareng. Bahkan, dia pindah posisi kerja jadi Chief Human Resource Officer. Peran yang ternyata lebih pas sama minat dan kekuatannya. Ada kutipan bagus tuh dari dia di materi Anda. Dia bilang,
Ini pertama kalinya saya merasa boleh membicarakan tentang diri saya di tempat kerja. Itu nunjukin pergeseran ya, dari sekedar fungsi kerja jadi manusia utuh. Nah, buat Anda nih yang dengerin, coba deh renungkan. Gimana visi pribadi Anda, mimpi dan harapan Anda bisa jadi jangkar PEA buat nyeimbangin tekanan NEA sehari-hari? Tapi penting juga ya, kita nggak melihat Nea ini sebagai musuh. Materi Anda juga ngutip perspektif dari Anita Howard. Dia justru nunjukin peran penting Nea buat mendorong perubahan besar, terutama di konteks perjuangan sosial. Anita Howard ini cerita pengalamannya waktu kecil, lihat ayahnya, seorang pemimpin SLC dan aktivis hak sipil lainnya. Mereka tuh hidup di bawah tekanan dan ancaman terus-menerus di era Jim Crow di Amerika. Itu kan kondisi segregasi rasial yang berat banget. Iya, kebayang sih tekanannya. Pasti NEA-nya tinggi terus ya. Betul, kondisinya yang ekstrim dan konstan. Terus gimana mereka bisa bertahan bahkan bikin perubahan besar? Apa rahasianya? Nah, menurut Howard, kuncinya adalah mereka selalu mengaitkan perjuangan mereka yang penuh NE itu dengan jangkar PEA yang super kuat. Apa itu? Nilai-nilai inti mereka, keyakinan yang dalam sama Tuhan, sama konstitusi, sama kemanusiaan, dan visi bersama buat masa depan yang lebih adil. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini nunjukin kalaupun situasinya sulit banget, penuh tekanan NE, elemen PEA kayak nilai, keyakinan, visi, harapan, itu yang ngasih daya tahan, arah, dan makna. Jadi NE ngasih urgensi, PEA ngasih arah dan kekuatan buat jalan terus. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Materi Anda ngebahas pertarungan lain lagi di otak kita. Antara dua jaringan syaraf utama yang kerjaannya kayak jungkat-jungkit saling menekan gitu. Pertama, ada jaringan analitis atau AN, Analytic Network. Ini aktif kalau kita lagi fokus ngerjain tugas, mecahin masalah logika, bikin keputusan pakai data, pokoknya yang mikir analitis lah. Jaringan ini bantu kita konsen banget. Tapi efek sampingnya kadang bikin kita jadi agak buta sama lingkungan sosial atau perasaan orang lain. Betul. Dan di ujung jungkat-jungkit satunya, Ada jaringan empati, EN ya, Empathic Network. iya, EN. Jaringan ini baru nyala pas kita lagi interaksi sosial, coba pahamin orang lain, dengerin curhatan temen, atau mikirin soal moral, soal etika. EN ini yang bikin kita lebih terbuka sama ide baru, sama orang baru, sama perasaan. Buat hubungan dan keterbukaan. Terus hubungannya sama PENA tadi gimana? Nah, ini nyambung banget. Kedua jaringan ini erat kaitannya sama PNAA dan juga sistem saraf otonom PNS SNS tadi. Secara umum polanya gini, kondisi PEA yang positif, penuh harapan, rasa terhubung itu seringnya jalan bareng sama aktifnya EN, empati, terbuka, dan PNS, relax. Sebaliknya, kondisi NEA yang negatif, stres, fokus ke masalah, itu cenderung aktifin AN, analitis, fokus tugas, sama SNS, stress, fight, or flight. Jadi bisa disederhanain, PEA itu temannya EN plus PNS plus perasaan positif. Kalau NEA, temannya AN plus SNS plus perasaan negatif. Walaupun ini simplifikasi ya, tapi polanya cukup jelas. Wah, jungkat-jungkit tadi tuh berarti kalau satu lagi aktif banget, yang satunya cenderung mati suri gitu. Berarti secara biologis emang susah ya, misalnya kita benar-benar empati ke rekan kerja pas lagi dikejar deadline laporan yang butuh mikir keras. Secara umum iya, ada kecenderungan begitu. AN dan EN itu antagonistik. Susah buat kita berada di mode mikir analitis yang super fokus, AN dominan, sekaligus di saat yang sama kita juga sepenuhnya terbuka dan peka sama dinamika emosi sekitar, EN dominan. Kita butuh dua-duanya jelas, tapi kita secara alami kayak berayun gitu di antara keduanya. Oh iya, ini juga nyambung ke gaya belajar loh di materi Anda. Orang yang belajar yang lewat pengalaman langsung, merasakan, itu cenderung lebih banyak aktifin EN. Sementara yang suka mikir konsep abstrak, itu lebih ngandalin AN. Terus, bahayanya apa dong kalau salah satu jaringan ini terlalu dominan? Di materi Anda ada contoh dari penulisnya sendiri, Richard Boyatzis ya. Dia cerita pernah saking asyiknya ngedit paper, tugas AN banget kan itu. Iya, analitis banget. Sampai istrinya masuk ruangan aja, dia hampir nggak ngeh. Wah, ini kayaknya banyak nih dari kita yang pernah ngalamin ya, pas lagi terkunci mode kerja fokus. Dan ini bisa jadi cerminan budaya kerja juga kan, yang seringnya nekenin banget soal analisis, target, angka-angka, pokoknya pemicu AN semua. Betul sekali. Dan akibatnya bisa lumayan loh kalau kita kelamaan kejebak di mode AN atau NEA.
Materi Anda nyebut ini bisa bikin gangguan kognitif, misalnya pikiran jadi kaku, susah lihat solusi kreatif, terus gangguan perseptual, jadi kurang peka sama sinyal sosial atau lingkungan sekitar, dan gangguan emosional, jadi gampang cemas, defensif, atau malah datar aja gitu emosinya. Kalau di kantor, ini bisa bahaya, bisa ngarah ke dehumanisasi, ngelihat orang cuma sebagai aset atau alat, bukan manusia seutuhnya. Tapi kalau kebalikannya gimana? Kalau terlalu banyak di IN terus, mungkin jadi nggak efektif juga ya? Bisa jadi terlalu baper atau kebanyakan ngobrol lupa sama kerjaan, gitu. Tentu, keseimbangan itu kuncinya. Terlalu lama ngawang di IN, ya bisa bikin kita kehilangan fokus buat eksekusi tugas. Tapi materi ini memang lebih menekankan resiko kalau AN yang terlalu dominan, terutama dari sisi etika. Kenapa? Karena kalau AN berkuasa banget, kita bisa aja bikin keputusan yang secara hitung-hitungan benar, tapi secara moral atau sosial salah. Karena kita abai sama dampaknya ke orang lain, atau nilai kemanusiaan, kita butuh IN buat nimbang perspektif lain, biar keputusannya lebih bijak. Jadi penting banget ya buat seimbang. Iya, makanya buat siapa aja yang perannya membantu orang lain berkembang, entah itu coach, mentor, pemimpin, guru, bahkan orang tua, penting buat secara sadar ngaktifin EN di awal interaksi. Bangun dulu koneksi empatinya, bangkitin PEA-nya, harapan atau visinya, itu bikin orang jadi lebih mau dengar, lebih terbuka sama ide baru, sama proses perubahan. Kayak buka pintu pikiran dan hatinya dulu lah. Dan ini bukan cuma teori ya, tapi ada bukti dari sains otak. Materi Anda akan ngebahas studi fMRI dari Boyatzis dan Anthony Jack. Bisa ceritain dikit nggak temuannya? Oh iya, studi itu menarik banget. Jadi mereka rekrut mahasiswa, terus dikasih 2 sesi coaching singkat, cuma 30 menit, 1 sesi pakai pendekatan BA, fokusnya ke mimpi, kekuatan, pokoknya yang positif dan disampaikan dengan welas asih. 1 sesi lagi pakai pendekatan NIE, fokusnya ke standar, ekspektasi, apa yang kurang, lebih ke arah, kamu harusnya gini. Nah, beberapa hari kemudian, otak mahasiswa ini di-scan pakai MRI sambil nonton video coach PA dan coach NIE mereka. Terus apa yang kelihatan di hasil scan otaknya? Ada bedanya? Jelas banget bedanya. Pas mahasiswa nonton coach PE, mereka ngomongin hal positif. Area otak yang nyala itu yang terkait sama jaringan empati, EN. Lebih spesifik lagi, area buat proses hadiah, emosi sosial, dan ini yang paling keren, korteks visual lateral. Itu area yang aktif banget pas kita lagi ngebayangin masa depan atau kemungkinan baru, imajinasi. Sebaliknya, pas mereka nonton Coach NE yang ngomongin kritik atau kekurangan, area yang dominan aktif justru yang terkait jaringan analitis, AN, pemecahan masalah dan bahkan ada sedikit aktivasi respons stres atau defensif. Wah, gila sih. Jadi, cara coach ngomong itu beneran bisa nge-switch mode otak lawan bicaranya ya? Terus, apa artinya semua ini buat kita? Buat saya, buat Anda yang dengerin. Artinya gini, intervensi yang kelihatannya singkat, kayak 30 menit coaching PA yang penuh empati itu, secara harfiah bisa ngebuka otak seseorang. Bikin otak lebih siap buat belajar, berimajinasi, dan mempertimbangkan perubahan. Orang jadi dalam kondisi neurologis yang lebih reseptif. Sebaliknya, kalau pendekatannya terlalu fokus benerin masalah atau nuntut kepatuhan, NEAN, itu malah cenderung bikin pola pikir jadi sempit, defensif, nggak kondusif buat perubahan yang mendalam. Jadi cara kita komunikasi itu penting banget, ada dampak biologisnya langsung ke otak. Oke, kita lihat satu lagi deh. Cerita inspiratif dari materi Anda. Mari Tukanok. Dia mirip Bob Schoffer ya, eksekutif bank juga. Chief Risk Officer, sukses pas krisis finansial. Tapi dia ngerasa ada yang kurang. Ada panggilan lain gitu. Gimana dia pakai PEA buat berkembang? Ya dia di luar kerja. Oh ya, apa itu? Dia suka nyanyi, anggota paduan suara. Dan dia pengen punya lebih banyak waktu buat nengokin ibunya yang udah sepuh. Visi yang utuh ini ngasih dia kejelasan dan keberanian buat ngomongin itu. Terus gimana reaksinya? Kan kadang kalau ngomongin hal pribadi di kantor suka dianggap nggak fokus ya? Nah, uniknya, pas dia sampaikan visi utuhnya ini ke CEO-nya malah dukung penuh. Justru itu membuka jalan buat dia ke peran baru yang pas banget. Presiden Divisi Wealth Management. Posisi ini butuh kepemimpinan strategis, tapi juga pemahaman mendalam soal kebutuhan nasabah. Pas banget kan, butuh AN dan EN sekaligus. Ini contoh bagus banget gimana PEA bisa ngebuka jalan ke peran yang lebih memuaskan dan otentik. Kisah Bob dan Mary ini kayaknya nunjukin satu hal penting lagi ya.
soal pemulihan atau renewal buat nyimbangin stres. Tepat sekali. Itu elemen krusial berikutnya. Kita udah tahu kan kalau NIE dan SNS aktif terus-menerus atau jadi kronis, itu nguras energi banget. Dampaknya buruk buat cara kita mikir, ngerasa, bahkan ngelihat dunia. Dan perlu diingat juga, secara evolusi, emosi negatif itu cenderung lebih nempel dan kuat efeknya dibanding emosi positif. Kenapa? Ya karena prioritas utama otak kita dari dulu itu bertahan hidup. Jadi alarm bahaya NIE lebih sensitif. Oke, jadi karena alarm bahaya kita lebih sensitif, kita perlu usaha ekstra ya buat ngaktifin mode tenang dan berkembang, PEA. Perlu sengaja diaktifin gitu. Betul banget. Ada riset menarik dari Barbara Fredrickson dan John Gottman yang dikutip di materi Anda. Mereka nemuin rasio penting nih. Biar hubungan sehat dan perubahan bisa awet, kita perlu ngalamin kondisi PEA itu sekitar 2-5 kali lebih sering atau lebih lama durasinya dibanding kondisi NIE. Wah, 2-5 kali lipat ya. Lumayan jauh juga. Iya, implikasinya gede loh. Contohnya gini, pas Anda dapat feedback kerjaan, kan itu bisa banget micu NEE-an, jadi defensif. Tapi kalau sebelumnya Anda udah sempat connect sama visi positif Anda, PEA, kemungkinan besar Anda bisa nerima masukan itu lebih konstruktif. Masuk akal. Ini jadi penting banget buat ngelola stres sehari-hari secara aktif dong ya. Bukan cuma stres gara-gara kerjaan numpuk, tapi stres kecil-kecil yang numpuk itu loh. Lupa bayar tagihan lah, kena macet lah, salah paham sama pasangan. Kalau dibiarin kan jadi kronis tuh. Gimana caranya melakukan pemulihan aktif ini? Apa aja contohnya? Materi Anda ngasih banyak contoh aktivitas yang bisa ngaktifin PNS alias sistem relaksasi dan PEA, kondisi positif. Ini bukan cuma soal liburan panjang setahun sekali ya, tapi praktek yang bisa dilakuin tiap hari. Contohnya, meditasi singkat, latihan napas dalam, olahraga ringan kayak jalan kaki santai, yoga, terus berdoa atau terkoneksi sama sisi spiritual Anda, terutama yang fokusnya ke welas asih ya. Memelihara harapan, quality time sama orang tersayang, tapi benar-benar hadir ya, bukan sambil main HP. Melakukan kebaikan, ngerawat orang lain atau hewan peliharaan, ketawa lepas, main-main, atau sekedar jalan-jalan nikmatin alam. Kuncinya itu dilakuin secara sadar dan rutin buat ngisi ulang baterai PEA kita. Oke, banyak ya pilihannya. Terus, ada 2 hal lagi nih yang ditekankan soal pemulihan ini di materi Anda. Variasi sama dosis. Kenapa itu penting? Variasi itu penting biar kita nggak cuman ganti kecanduan. Misalnya stres, makan, terus diganti olahraga gila-gilaan. Mungkin akar stresnya belum beres. Justru dengan melakukan berbagai macam aktivitas pemulihan, itu jadi penawar stres kronis yang lebih manjur. Lihat aja Bob sama Mary tadi, mereka kan nggak cuma fokus satu hal. Ada olahraga, hubungan, hobi, cara kerja baru, variatif kan? Bener juga. Terus soal dosis gimana? Nah, soal dosis, ini menarik. Materi ini bilang kalau mecah aktivitas pemulihan jadi sesi-sesi kecil itu bisa lebih efektif daripada satu sesi panjang. Contohnya mungkin 60 menit olahraga berat nggak selalu lebih bagus daripada, katakanlah, 4 sesi pemulihan masing-masing 15 menit yang beda-beda jenisnya sepanjang hari. Misalnya 15 menit ngobrol santai sama temen, 15 menit peregangan ringan, 15 menit main sama anak atau hewan peliharaan, 15 menit refleksi tenang. Ini bukan berarti olahraga nggak penting loh ya, tapi dosis pemulihan yang teratur dan bervariasi itu bantu jaga keseimbangan PEANE dan ANEN dalam jangka panjang. Baiklah, kayaknya udah banyak banget nih yang kita kupas. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin utamanya. Jadi kita butuh NEA buat bertahan, tapi PEA itu krusial banget buat berkembang, belajar, dan berubah secara positif dan awet. Terus, di otak kita ada jungkat-jungkit antara jaringan analitis, AN, buat fokus kerjaan, sama jaringan empati, EN, buat hubungan dan keterbukaan. Keduanya perlu seimbang. Betul. Dan bukti dari fMRI tadi nunjukin kalau pendekatan yang bangkitin visi positif dan empati, PEEN, itu secara neurologis lebih efektif nyiapin kita buat berubah. Daripada pendekatan yang cuma fokus ke masalah atau nuntut, NEAN. Jadi kuncinya itu jaga keseimbangan antara stres NEAS dan pemulihan aktif PEAPNS. Idealnya PE lebih banyak porsinya. Dan cara praktisnya dengan melakukan aktivitas pemulihan yang bervariasi dan dosisnya pas secara teratur.
Sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Mengingat betapa gampangnya kita nyangkut di mode analitis atau mode bertahan, NEA, di tengah kesibukan. Dan gimana AN sama EN ini suka tarik-tarikan, gimana kalau Anda mulai coba secara sadar, secara sengaja, milih buat ngaktifin jaringan empati Anda di momen-momen tertentu setiap hari. Menarik. Contohnya gimana tuh? Ya misalnya nih, sebelum Anda mulai meeting penting atau ngobrol serius sama pasangan, coba ambil jeda sebentar aja. Benar-benar coba pikirin, orang ini kira-kira datang dari sudut pandang mana ya? Atau pas lagi ngobrol sama anggota keluarga, coba deh sekali aja dengerin benar-benar buat ngerti, bukan cuma buat nyiapin jawaban. Kira-kira tindakan sadar kecil apa sih yang bisa Anda lakuin hari ini buat sengaja geser jungkat-jungkit otak Anda dari mode bertahan, analitis, ke mode berkembang, empati, walau cuma beberapa menit? Dan coba bayangkan, apa ya dampak jangka panjang dari pergeseran-pergeseran kecil ini buat hubungan Anda, buat kesejahteraan Anda, dan buat kemampuan Anda sendiri untuk berubah dan berkembang? Wah, pertanyaan reflektif yang kuat banget ya untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang dinamika pertarungan dan keseimbangan di dalam otak Anda ini. Semoga obrolan kita ini ngasih inspirasi praktis buat Anda mulai menavigasi keseimbangan antara bertahan dan berkembang, antara analisis dan empati dalam perjalanan hidup Anda sendiri ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.